nih. Bukan pakar. Yang diurapi Tuhan. Shalom Pak Stefanus. Shalom Pak Roni. Senang nih. Ya, ayo kita membawa pujian di hadapan Tuhan ya sebelum kita mulai segala sesuatu. Amin, amin. Kau hiasi kehidupan dan Tuhan menikmati semua apa yang kami kerjakan bagi hormat kemuliaan nama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Jarod. Yes, ya, amin. Terima kasih Pak Roni buat pujian dan doanya dan juga kesetiaannya. Selalu setiap Senin. Nah itu kalau Pak Roni Daud itu background-nya namanya background virtual. Kalau saya background-nya lukisan made in sendiri. Yang itu berapa Pak? Lelang. Ya, teman-teman, inilah kegiatan saya di masa pandemi. Sekarang punya pekerjaan baru sebagai pelukis. Ya, oke. Malam ini kita mau berbicara mengenai cinta sejati dan ada dua narasumber utama dan satu yang akan kesaksian. Nanti di 30 menit terakhir, kira-kira 8.20, ya Bapak Ibu yang ada di Zoom. Kalau yang mengikuti streaming di Facebook, tidak diminta bertanya, tidak interaktif, ya, walaupun live, tapi saya tidak membaca pertanyaan yang ada di Facebook. Makanya kalau mau ikut, yang sekarang mungkin lagi menyaksikan Facebook, nah lain kali ikut Zoom ya, masuk di Instagram saya pasti ketemu. Ya. Nah nanti kita yang di Zoom bisa bertanya langsung, bisa ditulis di chat ya, atau raise hand terus buka unmute. Nah kita berbicara mengenai cinta sejati. Nah pertama kita akan minta Pak Alex Leo ya. Saya jarang ketemu sebenarnya, tapi dulu waktu saya masih aktif di Gatsu, GBI Gatsu ya sering, ya apalagi masih dulu di Dan Mogot kalau nggak salah ya. Tapi saya waktu ke Belanda ketemu tuh adiknya. Ya. Dan saya dengar wah fokus juga pada pelayanan keluarga. Ya, selamat malam Pak Alex. Selamat malam Pak Jarod. Ya, nanti Pak Alex bisa perkenalkan singkat terlebih dahulu ya. Barangkali saya salah memperkenalkan soal pelayanannya atau hal yang lain. Jadi silakan Pak Alex untuk perkenalan sebentar. Ya, saya ini pelayanannya sebagai gembala di jemaat lokal GBI Dan Mogot ya. Jadi ada beberapa jemaat lokal di bawah saya. Tapi benar fokus pelayanan saya lebih banyak sebenarnya melayani di pemulihan, baik pemulihan diri dan juga pemulihan keluarga. Saya bukan seorang pakar, tapi lebih banyak karena pengalaman kehidupan. Jadi saya ditaruhkan kerinduan untuk melayani di bidang itu. Sering bikin camp ya, seingat saya Pak Alex ya. Betul. Jadi ada dua camp yang saya buat. Pertama itu kita sebut sebagai Happy Life Program for Individual. Jadi pemulihan diri. Yang untuk keluarga kita sebut Happy Life Program for Couples, untuk pasangan-pasangan. Oke, wah ini untuk bahagia sebagai pribadi ataupun bahagia sebagai couples, menurut saya cinta sejati itulah jawabannya. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut Alkitab atau menurut firman Tuhan yang dipelajari sama Pak Alex ya. Apa itu Pak cinta sejati? Bisa diberikan gambaran singkat ya. Iya, saya mendefinisikan secara bebas cinta sejati itu adalah cinta tanpa syarat, Pak. Ya, cinta tanpa syarat. Jadi sebuah keputusan untuk mencintai tanpa didasari oleh motivasi apapun. Ya, tidak ada keuntungan, tidak ada balasan, tidak ada apapun yang diharapkan, semata-mata mencintai.
Ya, saya melihat Yesus memberikan gambaran tentang cinta sejati mungkin di perumpamaan anak bungsu yang terhilang, Pak. Ya, cinta ayah kepada si anak bungsu, atau cinta Bapa di sorga sendiri terhadap kita, cinta Tuhan Yesus kepada muridnya dan kepada kita sangat jelas. Tapi pemahaman itu biasanya lebih dalam lewat pengalaman. Nah, saya tertarik sama pengalamannya Pak Alex, Pak, yang mungkin bisa disaksikan. Kalau teorinya kayaknya sama teori hamba Tuhan lain atau sama teori saya pasti samalah dasarnya Alkitab, ya, kecuali kalau dasarnya penglihatan dari awang-awang di sorga yang keberapa gitu ya. Nah, nanti repot ya kalau dasarnya firman Tuhan. Saya sangat concern untuk membawa acara-acara keluarga Indonesia Bahagia ini pada dasar firman Tuhan. Ayatnya mana selalu begitu ya. Tapi kita juga, saya juga senang atau kita sering menekankan pada pengalaman, tapi tentu pengalaman yang berdasarkan firman. Nah, pengalaman soal cinta sejati, Pak. Ini kalau Pak Alex sendiri kira-kira ada yang mau disaksikan, Pak? Ya, saya lebih sebagai objek dari cinta sejati ya, Pak Jarod ya. Bukan Oke. Ada dua pribadi dalam hidup saya yang mengubahkan saya karena cinta sejatinya. Wow. Pertama adalah Tuhan. Ya. Kalau boleh cerita singkat, latar belakang saya ini bejat, Pak. Ya. Kelihatan modelnya, Pak. Ya, saya dilahirkan. Saya hampir digugurkan oleh ibu. Ya. Wow. Tertolak, ya, tapi akhirnya oleh anugerah Tuhan berkali-kali dicoba digugurkan, tapi akhirnya toh tetap lahir. Walaupun pada bulan ketiga saat ibu saya hamil ibu saya pergi ke sebuah tempat aborsi ilegal. Nah, pada hari ibu saya ke sana, tempat itu digerebek polisi, Pak. Ya. Tuhan selamatkan. Iya, Tuhan selamatkan, dan singkat cerita saya lahir, tapi keluarga saya dibesarkan di keluarga yang sama sekali tidak harmonis. Setiap hari terjadi pertengkaran, sehingga saya tumbuh menjadi anak yang nakal sekali. Ya. Bapak bisa berubah atau mengalami cinta sejatinya? Dimulai mungkin saya bertemu dengan istri saya. Kami pacaran 8 tahun, Pak. Wow. Ya, kami pacaran 8 tahun, beberapa kali hampir putus, istri saya hampir nyerah karena istri saya berbeda latar belakang, dia bertumbuh di keluarga yang baik, yang harmonis. Ya. Jadi kami ini seperti api dan es. Bukan The Beast and Beauty, bukan ya? Satu hancur-hancuran, satu baik gitu loh, Pak. Tapi Tuhan itu memang ajaib, luar biasa mempertemukan yang seperti itu, sehingga akhirnya sekarang malah Pak Alex melayani Tuhan luar biasa. Oke, terus jadi gimana, Pak? Lanjutannya, silakan. Ya, 8 tahun hampir putus beberapa kali karena calon istri tidak sanggup, tapi akhirnya dia berpikir mungkin setelah menikah saya akan berubah. Ternyata perkiraannya salah besar. Jadi setelah menikah saya tambah hancur dan kami sudah hampir bercerai. Nah, di titik itulah kami dilayani lalu lahir baru, Pak. Ya, saya merasakan pengampunan Tuhan, penerimaan Tuhan yang luar biasa, seperti yang perumpamaan Tuhan Yesus Bapa dengan anak bungsu. Wow. Kenapa? Ya, silakan, Pak Jarod. Ya, jadi kasih sejati dari Tuhan dan juga lewat istri ya, Pak ya? Ya, karena begini Pak Jarod, kenapa saya katakan kasih yang sejati? Karena begitu lahir baru tidak selesai begitu saja. Jadi jatuh bangun dalam dosa itu bertahun-tahun, Pak. Jadi disitulah saya bisa mengalami cinta sejatinya Tuhan dan juga cinta sejati istri. Setelah istri di dalam Tuhan, dia menjadi pribadi yang diberi kekuatan oleh Tuhan untuk tetap menerima dan mengampuni saya, sekalipun berkali-kali saya mengkhianati dia. Wow. Ini Ibu ada di situ nggak, Pak? Nah, sebenarnya saya ingin banget dia ikut, tapi hari ini dia lagi ada kelas pemuritan, Pak. Jadi, oke.
Ini barengan sama-sama Zoom ini. Iya. Oke, Pak Alex Leo, tunggu sebentar ya. Nanti saya kembali ke Bapak nih. Saya mau comot tamu yang lain dulu nih. Ya, siapa? Jadi nanti saya akan kembali ke Bapak pasti ya. Nah, teman-teman, kita ini ada tamu lain namanya Pak Stefanus Sujono. Ya, tinggalnya beliau di Jogja. Yang pasti saya itu ingat waktu pas tema ini gitu, kayaknya dulu saya pernah dapat bukunya atau baru dapat covernya atau mengendorse, lupa deh. Tapi itu ada dalam memori otak saya gitu ya. Bukunya Lasa Loma. Apa itu Lasa Loma ya? Cinta Sejati. Ya, selamat malam Pak Stefanus. Malam. Ya, silakan memperkenalkan diri sekaligus bercerita soal Lasa Loma ini, Pak. Apa ini Lasa Loma ini? Ya, sebelumnya mau menyapa juga Pak Alex. Lama nggak ketemu juga. Lama tak bersuah, Pak. Iya, Pak. Udah Puji Tuhan, baik-baik semua ya. Ya, Pak Jarod, nama saya Stefanus Suyono sebetulnya. Menyepelnya Suyono, tulisannya ejaan lama ya. Ejaan lama yang belum disempurnakan. Iya. Jadi saya ini korban daripada ejaan yang belum disempurnakan. Tapi setelah saya lahir baru, saya disempurnakan oleh darah Kristus. Tapi namanya nggak disempurnakan. Iya. Nah, lalu yang kedua adalah buku saya judulnya Kasaloma, bukan Lasa. Kasaloma Marriage, pernikahan Kasaloma. Nah, Kasaloma itu dari luar negeri gitu. Spanyol, bahasa Spanyol. Iya. Artinya sebetulnya rumah di bukit. Nah, tapi itu adalah sebuah castle atau kastil yang ada di Toronto. Nah, nanti saya akan sedikit cerita kenapa itu saya pakai sebagai judul dari buku saya, karena ada satu cinta sejati di balik itu semuanya. Oke, silakan ceritain. Saya memperkenalkan diri dulu. Langsung saja, ya. Ya, saya dari keluarga non-Kristen. Saya lahir baru tahun 1985 dan sejak itu saya melayani Tuhan. Nah, saya sekarang mengembalakan satu gereja kecil. Ya, sebagian jemaat saya ada di lereng Gunung Merapi. Setelah saya menjalani periode yang pertama, saya dengan beberapa teman merintis satu gereja di kota Jogja, dan setelah itu jadi cukup besar, beberapa ribu jemaat. Saya resign dan kemudian saya merintis jemaat baru lagi. Namanya Life Community. Lalu saya juga pelayanan di Pria Sejati, ya, saya sebagai Board of Advisor dari Christian Men's Network Indonesia bersama dengan Pak Edi Leo. Ya. Nah, saya unik sebetulnya. Saya ini lahir dari keluarga broken home dan keluarga saya kacau sekali karena ayah saya ini seorang bandar judi dan morfinis. Lalu hubungannya dengan ibu saya sangat buruk dan sudah beberapa kali udah seperti yang Pak Leo juga Pak Alex juga alami, jadi sudah nyaris bercerai lah, sudah berkali-kali udah bahkan kami pernah berpisah, ibu dan ayah saya pernah berpisah selama beberapa tahun. Lalu ada 5 anak laki semua, ya 2 ikut ayah, 3 ikut ibu dan itu terpisah. Tapi akhirnya balik lagi, rujuk lagi. Cuma ya penuh dengan pertengkaran dan sebagainya. Dan saya tumbuh sebagai anak muda yang pahit, ya. Cerita-cerita pahit juga yang diceritakan ibu saya tentang ayah saya, tentang hidup yang nggak pernah bahagia dan sebagainya lah. Jadi saya tumbuh sebagai orang yang sangat pahit sehingga apapun yang keluar dari hidup saya, dari mulut saya itu juga semuanya pahit. Sampai akhirnya saya ditangkap Tuhan tahun 85. Itulah untuk pertama kali saya mengalami yang namanya cinta sejati. Kenapa? Karena saya sebelumnya itu saya menghujat Tuhan Yesus.
Ya, saya memusuhi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saya nggak suka dengan mereka. Saya berasal dari keluarga yang disharmonis, jadi saya tidak pernah mengalami yang namanya cinta sejati itu apa. Nah, tapi ketika saya lahir baru, saya mengalami untuk pertama kalinya cinta sejati itu dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, saya mau mendefinisikan cinta sejati sebetulnya secara prinsip sama dengan Pak Alex Leo. Cuma karena narasumbernya dua, saya harus pakai kalimat yang berbeda. Supaya jangan sampai dianggap ikut-ikutan Pak Alex. Ya, cinta sejati saya definisikan sebagai cinta yang selalu memberi dan tidak pernah mengambil. Nah, ayat yang saya mau bagikan itu adalah Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saya ingat betul bahwa tahun 85 bulan April itu Tuhan tangkap saya, itu tidak dalam kondisi saya cari dia. Saya tidak dalam kondisi saya baik. Saya jauh dari standar Tuhan, tetapi saat itu saya ditangkap oleh Kristus. Nah, jadi Kristus itu mati buat kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita sedang berdosa, ketika kita diskualifikasi. Saat itulah Kristus mati buat kita. Nah, bagi saya ini adalah cinta sejati. Cinta yang selalu memberi dan tidak pernah mengambil. Ya. Nah, saya punya pengalaman ya cukup unik karena ketika saya melayani lahir baru, mulai dari melayani mahasiswa, ya memenangkan mahasiswa, lalu merintis gereja, tiba-tiba Tuhan bawa saya ke pelayanan keluarga. Itu jauh sebelum saya menikah. Sebelum saya membangun keluarga, justru Tuhan bawa saya kepada pelayanan keluarga. Ya. Tuhan kasih passion di hati saya. Jadi kalau saya dengar ada keluarga yang hancur itu, aduh hati saya bisa ikut hancur, sedih. Dan harusnya itu bisa dipulihkan. Dan itu ternyata pengalaman saya melayani keluarga selama beberapa tahun sebelum saya menikah, itu membawa bekal yang banyak ketika saya masuk di dalam pernikahan. Karena ketika saya masuk di dalam pernikahan, saya membuat sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau dulu saya berasal dari keluarga yang hancur, saya mau keluarga yang saya ada di dalamnya, yang saya bangun, ini adalah keluarga yang benar, keluarga yang bahagia. Nah, ternyata di situ Tuhan masih proses juga. Ya, jadi nggak otomatis kalau kita udah lahir baru melayani, ternyata kita bisa membangun hubungan yang luar biasa dengan pasangan kita. Ya, itu pun melalui sebuah proses yang panjang, sampai akhirnya saya menyadari bahwa hanya cinta sejatilah yang bisa mengikat hubungan suami istri. Dan itu mempersatukannya menjadi kuat sekali. Ya, yaitu cinta sejati itu. Yaitu memberi, selalu memberi dan tidak pernah mengambil. Ya. Jadi itu pengalaman saya, Pak Jarot, sampai akhirnya Tuhan bawa sampai hari ini saya melayani keluarga-keluarga. Ya. Kalau tentang buku nanti bisa disambung. Oke, ya terima kasih Pak Sujono untuk pengertian kasih sejati plus sekaligus latar belakang keluarga yang hancur dan melalui kasih sejati itulah maka akhirnya mengalami pemulihan. Ya, nanti juga saya akan kembali ke Pak Stefanus ya dan juga ke Pak Alex berdua ya tentunya. Tapi ini nyelip satu lagi ya, kesaksian dulu ya. Nanti kita juga Pak Alex dan Pak Stefanus juga bisa membahas kesaksiannya ataupun menambah kesaksian yang lain terserah ya. Tapi ini menurut saya cerita yang saya simpen waktu saya dulu lama sudah mendengar ceritanya, yaitu Kak Yudi atau Iswa Yudi, pendiri dari Raja Wali Kecil.
Kalau kemarin sesi yang Senin yang lalu kita mendengar kesaksian Kak Pujianto. Nah ini mereka ini sebenarnya trio. Kak Pujianto, Kak Yudi, sama adalah satu lagi Kak Darmadi. Mereka bertiga berbeda gereja. Bahkan gereja yang sebenarnya gembalanya berpisah. Gitu ya. Yaitu Pak Wiryo Hadi sama Pak Peter Paramela. Tapi anak buahnya ini rukun, runtang-runtung gitu ya. Karena ketiganya di bawah saya. Ketiganya kerja sama saya. Wah, nggak rukun antar gereja, tak pecat loh. Jadi mereka ini beda gereja, tapi mereka semuanya di bawah saya dalam pelayanan anak-anak. Dan memang saya sangat concern dengan kerukunan gereja. Kamu gembalanya berbeda, bahkan dulu wakil dan anak wakil dan gembala dan wakil gembala, lalu buka gereja masing-masing, tapi kalian tetap di gereja masing-masing dan kita satu tim untuk melayani keluar, gitu ya. Dan ternyata bisa belasan tahun dalam satu tim ini. Nah, tapi ini bukan cerita malam ini ya. Tapi itu latar belakang sehingga saya mengenal Yudi ini cukup lama ya. Pengarang lagu anak-anak, ya, bikin kisah cerita dan sebagainya. Nah, yang bikin cover buku saya juga semuanya dia. Jadi 66 buku. Ya. Tapi hari ini ada lagi nih, waktu Yudi ini pacaran, maka pacarnya itu masuk rumah sakit. Ya, nanti akan disambung ceritanya lebih detail. Tapi masuk rumah sakit Cikini kalau nggak salah. Nah, rumah sakit itu cukup lama dan divonis bahwa ya pacarmu ini nggak akan bisa punya anak, gitu. Nah, lu gimana cerita selanjutnya? Oke, mari Yudi. Kamu yang cerita bukan saya ya. Terima kasih Pak Jarod. Ya. Salam juga buat para senior ya. Bersyukur kita bisa ketemu di sini. Satu kehormatan. Ya. Menarik sekali acara hari ini, cinta sejati. Ya, kalau tanpa cinta sejati Tuhan kita sudah nggak tahu kemana ya. Menurut saya cinta sejati itu adalah cinta tanpa syarat. Cinta yang tanpa syarat. Ya, kalau kamu mencintai aku, syaratnya apa? Kamu mencintai kenapa? Nggak ada syaratnya. Nggak ada alasan. Cinta tanpa alasan. Aku mencintaimu tanpa alasan. Kalau aku cinta kamu karena kamu cantik, nanti kalau kamu udah nggak cantik, aku nggak cinta lagi dong. Kalau aku cinta kamu karena kamu sehat, seksi, nanti kalau kamu sakit, udah gembrot, aku nggak cinta lagi dong. Ya, buat saya cinta itu tanpa alasan. Nah, itu salah satu yang membuat saya kuat dalam mencintai istri saya. Nah, ceritanya begini. Dulu kami pacaran tahun 2001, dan kami berniat untuk tidak pacaran lama-lama karena saya sudah sering pacaran dan gagal, gitu ya. Dan pacar saya yang terakhir ini mau menerima saya apa adanya. Masa lalu saya nggak masalah, ya pokoknya dia terima saya untuk masa depan. Dan dulu saya itu suka sakit, gampang sakit, dan hampir mati tahun 2000 itu saya sudah divonis hampir mati. Lalu saya ceritakan masalah itu, dia mau terima saya apa adanya karena dia tahu masa depan itu bukan masa lalu. Nah, dari situ akhirnya kami pacaran, lalu kami berniat menikah tahun 2002. Tapi di tahun 2002 itu, istri saya dapat pekerjaan baru di Rumah Sakit Siloam. Dia baru bekerja 3 bulan atau 4 bulan, baru diangkat, ya jabatannya naik, gajinya lumayan. Nah, kami sudah punya rencana. Nanti begitu menikah, kita ambil rumah di Lipo gitu ya, karena karyawan Siloam dulu bisa ambil rumah di Lipo gitu kan. Wah, sudah punya rancangan luar biasa pokoknya. Nanti kita akan punya rumah baru begitu menikah. Tapi rupanya rencana kami bukan rencana Tuhan. Tahun 2002 itu dia masuk rumah sakit, dirawat di Siloam selama 40 hari, dan Siloam menyerah, lalu dia dikirim ke Cikini. Di Cikini itu akhirnya dia di PMP, ya, dibor tulang belakangnya untuk menemukan penyakitnya. Karena trombositnya sudah 40 hari itu nggak pernah naik.
sudah ditransfusi darah, infus segala macam, nggak naik-naik trombositnya. Dan diagnosanya selalu mungkin demam berdarah atau tipes. Akhirnya dikirim ke Cikini, dan di Cikini dia dibor, di BMP istilahnya, diambil sumsumnya, barulah dia ketahuan terdiagnosa sebagai ITP, yaitu salah satu jenis autoimun yang imunnya itu memakan trombositnya. Jadi darahnya selalu encer. Nah, setelah tahu dia sakit, saya sempat agak ragu-ragu gitu ya, karena dia pengobatan cukup lama juga, dan moon face, badan jadi gembrot gitu ya. Belum nikah badannya udah gembrot gitu kan. Nah, waktu itu saya sempat melarikan diri ke Surabaya karena waktu itu juga saya ada masalah di gereja. Saya ada konflik, saya pokoknya merasa saya diperlakukan tidak adil, saya melarikan diri ke Surabaya dan ingin melayani di Surabaya. Tapi 10 hari saya di Surabaya, saya selalu terbayang sama pacar saya ini. Saya berdoa malam itu, Tuhan bilang saya mesti pulang ke Jakarta, dan saya pulang ke Jakarta, saya ketemu Pak Jarod, saya bekerja sama Pak Jarod, nggak full timer lagi di gereja. Nah, dalam pengobatan ini, kami kan mesti setiap bulan mesti datang ke dokter, dan dokternya bilang ini penyakit yang abadi katanya. Penyakit ini nggak ada obatnya, karena nggak ada sebabnya gitu ya. Sebabnya apa sampai hari ini juga nggak tahuan. Jadi nggak ada obatnya. Dan efeknya apa? Efeknya dia itu keropos tulangnya, karena obatnya itu makan tulang, lalu paru-parunya juga sempat kena, dan yang terakhir itu dia tidak mungkin punya anak karena darahnya itu encer gitu ya, nggak mungkin bisa jadi embrio. Lalu ketika dokternya bilang begitu, ditanya, nanti kalian nggak punya anak gimana? Ya saya sih orangnya easy going gitu ya gampang lah nanti ngangkat anak gitu ya. Tapi kan buat orang Batak, istri saya orang Batak, itu kan sesuatu yang berbeda kalau ngangkat anak gitu ya. Ya, untungnya dokternya itu anak Tuhan juga. Saya bilang, kau pendeta ini ya, nanti Tuhan kalau mau buat sesuatu sama kau lah, itu beda lah urusannya gitu ya. Saya mau ngomong apa gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah, kami menikah dengan pikiran ya mungkin nanti kita nggak punya anak. Lalu istri saya bekerja lagi, saya bekerja sama Pak Jarod, dan kami nggak berpikir untuk nggak mau punya anak atau sebagainya karena pengen punya anak. Ya sudah, kita normal-normal saja, hubungan normal-normal saja. Dan singkat cerita, dia hamil. Dia hamil biasanya kalau orang istrinya hamil, anak pertama itu seneng gitu ya. Tapi saya deg-degan. Saya deg-degan, keluarga deg-degan, karena resikonya nggak cuma bayinya, tapi mamanya juga. Nanti kalau melahirkan pendarahan dan sebagainya, pokoknya kita udah ketakutan. Dan biasanya orang dengan kasus seperti dia sebulan 2 bulan keguguran. Saya takut, saya benar-benar takut. Tapi saya ingat saya punya Tuhan. Saya ingat saya punya Tuhan yang selalu menjadi sandaran saya. Saya pernah mau mati, saya diselamatkan, masih hidup sampai hari ini. Dan malam itu, setiap malam jam 12 malam, saya ambil minyak, saya urapi perutnya istri saya berdoa, Tuhan, kalau ini memang Engkau ciptakan, Engkau izinkan untuk menjadi anak kami. Ya, tolong dijaga sampai dia lahir dengan normal. Dan malam itu, bulan kedua, saya bermimpi saya punya anak perempuan. Ikut pelayanan saya, pelayanan anak-anak lagi KKR anak gitu, anak saya doain anak-anak. Lalu saya bilang sama istri saya, anak kita nanti perempuan. Yakin. Saya bilang, kamu berhenti kerja saja, kamu berhenti kerja supaya anak ini selamat, kamu berhenti istirahat di rumah, dan nanti anak kita perempuan. Lalu kita siapkan nama perempuan. Dan benar, dia lahir normal, sehat sampai hari ini. Makanya saya kasih nama anak saya Jessica Miracle Graciela, karena dia itu anugerah. Ya, dan itu anak satu-satunya dari kami. Ya, nah dari situ saya menemukan bahwa cinta itu memang
tanpa alasan harusnya. Seperti Tuhan mencintai kita itu tanpa alasan. Kalau Tuhan pakai alasan, Tuhan nggak mungkin bisa mencintai kita, karena kita ini nggak ada sesuatu yang bisa diambil dari Tuhan, gitu ya. Nggak ada sesuatu yang baik dari diri kita. Tuhan mencintai kita tanpa alasan. Maka saya juga akan berusaha mencintai istri saya tanpa alasan. Apapun yang terjadi sama dia, saya akan terima dia, dan saya akan tetap mencintai dia sampai maut memisahkan. Haleluya. Kira-kira gitu, Pak. Oke, terima kasih Yudi ya. Nanti kalau ada waktu saya panggil lagi, tapi saya akan kembali ke Pak Alex dan Pak Stefanus. Tapi mungkin saya ceritakan aja biar cepat gitu ya. Teman-teman, tadi tuh sebenarnya ceritanya belum selesai tapi singkat saja. Jadi setelah melahirkan dan punya anak, istrinya tuh sempat drop. Dan berkali-kali drop, harus bed rest. Bed restnya tuh total di tempat tidur. Kalau masak, drop lagi. Nyapu ngepel, drop lagi. Jadi sempat bertahun-tahun Yudi ini ya suami, ya istri, ya ayah, ya ibu. Ya masak, ya nyuci, ya ngepel. Ya, semua pekerjaan ibu, ya bukan istri ya. Ibu ya dikerjakan sama dia gitu. Jadi kalau lagi jemur CD, jemur kotang, jemur pakaian gitu, tetangganya itu yang loh Pak Yudi kok nyuci CD. Itu saya yakin itu pergumulan tersendiri bagaimana mencintai istri yang sempat mengalami kelumpuhan dan harus bed rest berkali-kali dan kayak langganan tiap tahun gitu ya. Itu luar biasa, itu cinta yang kalau sampai sekarang kan sudah belasan tahun dijalani. Dan juga puji Tuhan sebenarnya ada kasus mujizat juga untuk istrinya dengan kesembuhan ketika Kak Pujianto yang minggu lalu kesaksian itu punya inisiatif untuk ngajak istri Yudi ini kerja gitu ya di bidang properti. Padahal kalau kerja itu bikin dia harus bed rest gitu ya. Tapi rupanya ketika ada gairah hidup, ada harapan, di coaching, mendapat keberhasilan kecil, lalu menjadi antusias dan semangat, dan hari-hari ini sehat. Tapi sehatnya ini kan baru 2-3 tahun ini, padahal menikah sudah belasan tahun. Jadi Yudi ini sebenarnya dulu, makanya saya tahu betul, karena kadang-kadang dia harus izin pulang kantor gitu ya. Kenapa? Ya mau masak, mau jemput anak, mau ngantar anak, mau nyuci baju dan sebagainya. Padahal saya ini antara baik hati dan kejam itu jadi satu. Kenapa saya bilang saya itu kejam dan baik hati? Ya karena saya baik hati, saya izinkan Yudi untuk pulang lebih awal gitu ya. Tapi saya nggak bisa menabrak peraturan perusahaan yang saya miliki. Jadi kalau mereka pulang lebih awal gitu, potong uang makan. Gitu. Jadi tak kasih izin, tapi uang makan saya potong gitu ya. Kadang-kadang saya nggak tega gitu ya. Paling kalau nggak tega nanti tak panggil dia, tak kasih order. Ini bikin cover buku saya. Jadi ya itulah sedikit kelumit mengenai Yudi yang setia melayani Tuhan. Ya, sekarang kita kembali ke Pak Stefanus dulu ya. Dan juga Pak Alex. Tapi Pak Stefanus dulu ya. Pak Stefanus tadi sempat cerita mengenai latar belakang keluarga yang berantakan, lalu akhirnya mengalami pemulihan. Nah, dan Pak Sujono dipulihkan karena merasakan kasih sejati. Nah, sekarang setelah merasakan kan tentu menyalurkan. Nah, kalau pengalaman Pak Sujono yang paling terkesan ketika istilahnya itu ketika cintanya diuji. Boleh pilih Pak, mau cinta dalam pelayanan, misalnya kan tadi saya dengar udah di Jogja jemaatnya ribuan loh kok jadi pindah yang kecil ini juga bisa jadi contoh mungkin gitu ya, atau mungkin ada cinta yang lebih yang lain gitu, mungkin soal anak yang memberontak atau istri yang tidak setia kan, manusia itu ceritanya macam-macam. Tapi Bapak boleh bercerita yang paling dalam waktu itu saya bergumul, saya sudah merasakan cinta Tuhan. Saatnya saya juga kembali menunjukkan gitu. Kira-kira yang mana Pak? Pilih yang paling Pak. Kesaksian yang paling. Saya ya tentu banyak ya. Banyak bagaimana pengalaman-pengalaman cinta sejati itu dalam hidup saya. Tapi saya lebih suka menceritakan dengan pasangan. Ya, karena konteksnya keluarga. Yes.
sebetulnya mengalami cinta sejati itu bukan hanya dari Tuhan, tapi juga dari pasangan saya. Karena seperti yang tadi saya ceritakan, saya ini dari latar belakang anak broken home, dan saya ini pahit. Jadi kata-kata saya saja itu pahit sekali. Saya itu orangnya dulu tuh nyelekit sekali, Pak. Ya. Perkataan saya itu sangat menyinggung perasaan orang lain dan saya nggak peduli. Nah, setelah saya menikah, itu masih berlangsung. Gitu. Nah, tentu orang yang paling saya celekiti itu istri. Tapi yang luar biasa adalah dia sebenarnya punya hak untuk marah. Dia punya hak untuk terluka. Tetapi justru dia itu selalu mengampuni saya. Bahkan, kalau saya mengucapkan perkataan yang nggak memahami perasaan orang karena pahit itu, Pak, dia justru mengingatkan saya dengan kata-kata seperti ini. Pak, kalau menurut aku, waktu tadi kamu bicara sama orang itu kayaknya kok kalimat kamu nggak pas. Sebetulnya tujuan kamu baik, tapi perkataan kamu sepertinya nggak pas. Kalau menurut aku, apa nggak lebih baik kalimat itu seperti ini? Dan dia selalu mengakhiri dengan sebuah kalimat yang berkata begini, kamu bisa kan terima masukan dari aku? Waduh, itu kalau istri ngasih masukan, tetapi diakhiri dengan kalimat itu, aduh suami itu adem, Pak. Adem. Karena banyak istri kasih masukan sama suami, tapi sambil bawa pistol, Pak. Dar-der-dor ya, suaminya akhirnya kalau nggak mati ya malah akhirnya makin marah dan sebagainya, makin terluka. Nah, cinta sejati itu saya dapatkan dari penerimaan dia. Karena prinsipnya kan cinta sejati itu penerimaan tak bersyarat, kasih tak bersyarat. Selalu memberi, nggak pernah mengambil. Jadi saya menerima itu dari istri saya. Lalu di dalam hubungan kami sebagai suami istri, saya juga belajar untuk mengalirkan kasih sejati itu yang saya terima dari Kristus. Nah, istri saya itu anak yang tumbuh dari dari latar belakang Kristen memang, ya Kristen gereja lama tradisi, tetapi dia ini punya gambar bapak yang rusak. Ya, karena ayahnya pernah mengkhianati keluarganya dan dia tumbuh tanpa figur bapak yang benar. Nah, saya kaget ketika kami menikah di tahun-tahun awal, dia kalau tersinggung dengan saya itu diam 1000 bahasa. Jangankan satu kalimat, satu huruf pun nggak keluar dari mulut. Padahal saya sudah coba ajak bicara. Nah, saya ini orangnya kalau didiemin nggak bisa, Pak. Ya, saya ini orang sanguin, orang intim. Foto karakternya itu kuning, ya mungkin sama kayak Pak Jarod begitu. Jadi kalau saya didiemin, Pak, sama orang terdekat saya nggak tahan. Saya nggak tahan. Nah, saya berusaha untuk mencoba mencairkan suasana dengan apa? Dengan minta maaf. Ya, minta maaf. Lalu saya ngomong, tolong dong beritahu kesalahan saya di mana supaya saya bisa memperbaiki. Kalau saya nggak tahu kan saya nggak bisa berubah. Tapi walaupun saya udah minta maaf, saya memohon, saya minta dia bicara, tetap diam. Sampai saya ngomong dalam hati, Tuhan, saya nggak nyangka kalau saya menikah dengan seorang patung. Saya nggak nyangka. Nah, setelah itu terjadi berulang-ulang, ya, di situ saya ada di dalam sebuah pergumulan karena saya merasa dia nggak menghargai saya sebagai suami. Bukankah suami itu sebetulnya kepala, pemimpin? Dan kalau saya tahu bahwa dia tersinggung dengan saya, bukankah saya sudah meminta maaf? Bukankah itu yang dikatakan oleh Alkitab itu? Rasanya semua jurus di Alkitab tentang perlakuan suami terhadap istri saya sudah coba lakukan dengan dia. Tapi dia tetap diam. Diam terus 1000 bahasa sama sekali. Anehnya kalau saya tinggal keluar dari kamar dalam kondisi dia diam itu, dia makin marah. Ya kan memang aneh makhluk halus satu ini. Tapi setelah beberapa kali mengalami itu,
saya terus bergumul, saya berdoa. Tuhan beri saya hikmat, kenapa istri saya seperti ini. Nah, tiba-tiba satu hari terjadi sebuah gesekan lagi, dia marah dengan saya, tersinggung. Saya kembali, saya minta maaf, saya tanya dia, tetap dia diam. Nah, saat itulah tiba-tiba Tuhan memberi pengertian kepada, seperti Tuhan perlihatkan saya sebuah film tentang masa kecil istri saya. Karena sebelum kami menikah, dia tahu tentang masa kecil saya tahu tentang masa kecil dia. Kami udah terbuka cerita apa adanya, baru setelah itu kami menikah. Jadi saya tahu bahwa dia itu punya gambar bapak yang rusak. Nah, di dalam film yang Tuhan tunjukkan itu, Tuhan beri gambaran bahwa istrimu itu tidak ingin dia jadi seperti hari ini. Dia bisa curhat, nggak bisa mengungkapkan isi hatinya. Dia jadi seperti ini karena ada sebabnya, yaitu gambar bapak yang rusak karena dia terluka. Lalu seolah-olah Tuhan tuh tanya begini sama saya, maukah kamu jadi papi buat dia? Bukan hanya jadi suami, tapi jadi papi buat dia. Saya berkata, oke Tuhan, saya mau. Tapi saya nggak mampu pasti. Saya hanya bisa atau mampu kalau Tuhan yang memampukan lewat kasih sejati yang Tuhan berikan ke aku di kayu salib. Jadi sejak saat itu, saya belajar untuk mencintai istri saya bukan dengan cinta saya sebagai suami. Karena itu ada batasnya, cinta manusia. Suami sebaik apapun, kasihnya, cintanya pasti limited, terbatas. Saya belajar dari kayu salib itu. Jadi saya datang kepada kayu salib, saya minta Tuhan, kasih yang pernah Engkau beri kepadaku, pengampunan itu, kasih tak bersyarat itu, tolong Tuhan, itu biar mengalir melalui aku kepada istriku. Dan itu membuat saya bisa menerima diamnya dia itu dengan tenang. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu? Saya duduk di sebelah dia, setiap 10 menit saya ajak bicara. Saya ngomong, Mah, minta maaf ya. Dia diam, saya diam lagi. 10 menit kemudian saya ajak lagi dia bicara. Mah, bicara dong. Ya, tunjukkan saya di mana supaya saya bisa berubah. Dia diam, saya diam lagi. 10 menit, 15 menit kemudian saya ngomong lagi. Ma, tolong dong bicara supaya kita bisa clear. Kan kalau kita bisa istirahat dengan nyaman kalau kita nggak ada unek-unek. Dia diam lagi. Nah, ketika peristiwa seperti itu terjadi, sering harus memakan waktu sampai 3 jam. Bayangkan Pak Jarod, seorang pria, seorang pelayan Tuhan, 3 jam itu kalau untuk persiapan firman, mungkin bisa dapat beberapa sesi. Tapi saya harus diam di samping istri. Lukisan jadi satu, Pak. Ya lukisan udah jadi satu dan harganya mahal. Saya harus sampai 3 jam. Dan itu melewati waktu 10, setiap jeda 10-15 menit saya ajak bicara. Setiap 10-15 menit saya ajak bicara, tapi selalu diam. Tapi saya nggak putus asa. Ketika lain waktu terjadi seperti itu lagi, saya lakukan hal yang sama. Saya selalu ingat pertanyaan Tuhan begini, mau nggak kamu jadi papi buat dia? Jadi saya perlakukan dia seperti anak kecil. Anak yang lagi ngambek. Nah, saya berlaku seperti papinya. Dalam hal itulah saya betul-betul dimampukan Tuhan. Belajar untuk melepaskan kasih sejati itu. Memberi tapi tidak mengambil dari dia. Dan luar biasa, beberapa kali saya melakukan itu, Tuhan sembuhkan dia. Gambar Bapak itu dipulihkan dalam hidupnya. Ya. Saking pulihnya, Pak. Saking pulihnya ini. Saya belum sempat ngomong, dia sudah ngomong. Dulu nggak bisa bicara sama sekali. Tapi ketika saya belajar memberikan kasih sejati itu yang membuat dia sembuh. Demikian juga, saya sembuh dari hati yang pahit, sikap yang pahit, semua itu karena kasih sejati dari istri saya. Jadi itu betul-betul bukan hanya berkesan, tapi itu menjadi fondasi untuk pernikahan kami berikutnya. Karena setelah kami mengalami
kasih sejati satu sama lain, mau belajar membagikan, saya melihat pernikahan kami mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Sampai akhirnya, selama sekian tahun kemudian, lahir buku yang memberkati puluhan ribu orang yang berjudul Kasaloma Marriage tadi. Wow. Gitu Pak Jarot. Wah, mantap, mantap, mantap. Nanti saya ke Pak Stefanus lagi, makin penasaran dengan Kasaloma. Ya, nanti bisa cerita lanjut lagi, Pak. Ya, saya akan ke Pak Alex untuk pertanyaan dari peserta. Jadi rupanya ini peserta sudah ada yang menulis pertanyaan. Saya akan bacakan dan saya akan mohon nanti Pak Alex yang menjawab. Ada juga peserta yang chat private ke saya, pengen nanya ke Yudi. Oke, saya bilang boleh. Ada baiknya ditulis dulu ke saya juga boleh ya, atau ke Yudi supaya saya siap-siap pertanyaannya apa. Nah, tapi sebelum saya membaca pertanyaan untuk yang akan dijawab oleh, ini sudah ditulis pertanyaannya ya. Untuk Pak Alex, saya mau menambahkan sedikit dari yang Pak Stefanus Jono ya, setuju bahwa kasih sejati itu hanya bisa didapat dari kasih Tuhan Yesus. Kalau kita nggak merasakan kasih Tuhan Yesus, kita nggak bisa mengasihi pasangan. Saya mau nambahkan ayat saja dalam Efesus pasal 5 itu bahwa suami mengasihi istri itu seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya, Efesus pasal 5 mulai 25 sampai 28. Dan bukan hanya begitu, tapi begini, seperti Kristus mengasihi jemaat, demikianlah suami mengasihi istri, yaitu mengasuh dan merawat. Ada kata mengasuh. Saya belajar keluarga selama ini mengasuh itu biasanya untuk ibu ke anak, ya kan, pengasuhan ibu ke anak, tapi Alkitab itu luar biasa loh. Mengasuh itu juga suami ke istri. Jadi kalau orang Jawa bilang itu ya suami itu harus ngemong istri. Jadi mengasuh, merawat, didik gitu ya. Apalagi kalau misalnya istrinya bodoh gitu, enggak boleh digoblok-goblokin gitu ya. Lah sudah tahu bodoh kok digoblok-goblokin. Kalau ada, saya dengar bapak-bapak yang goblok-goblokin istrinya itu tak temui gitu loh. Pak, jujur ya Pak ya gitu loh. Kenapa Bapak istrinya itu bodoh atau goblok? Itu ya maaf saya pakai kata goblok karena dia gunakin kata itu, goblok-goblokin istrinya. Jadi saya pakai kata itu juga gitu. Pak, tahu nggak kenapa Bapak istrinya goblok? Kenapa Pak Jarot? Lah dulu kan memang Bapak nggak cari yang pinter kan waktu cari pacar. Jujur Pak, Bapak cari yang cantik, Bapak cari yang seksi gitu kan. Dapatlah yang cantik, rajin dandan, nggak pernah belajar, ya kan. Dapatlah yang seksi, montok, kagak pernah belajar. Itu memang yang Bapak cari, Bapak nggak salah pilih. Nah itu menikah itu konsekuensi, ya pernikahan itu konsekuensi dari keputusan, konsekuensi dari pilihan. Setelah memilih, memutuskan, pilih yang cantik, pilih yang seksi. Ya. Dari dulu nggak cari yang pinter kok, dapat yang bodoh ngeluh gimana ya. Kalau dulu aku mau cari pacar yang ranking, yang beasiswa, yang juara gitu. Kalau kok sekarang bodoh gitu ya, Anda boleh mengeluh gitu ya. Nah dulu yang dicari yang cantik, yang seksi. Nah, terus gimana dong Pak Jarot ya? Itulah kasih Efesus pasal 5 itu mengasuh. Ya, nanti praktisnya mengasuh mungkin Yudi bisa cerita. Mengasuh, merawat, lengkap tuh dia ceritanya ya. Oke, sekarang kita ke Pak Alex dulu ya. Pak Alex, saya mau tanya Bapak nih ya, yang gunanya manggil narasumber itu kan buat ditanyain, kan? Jadi kerjaan saya ringan. Ini ada pertanyaan dari peserta. Malam Pak, bagaimana menumbuhkan kepercayaan kepada suami jika sudah pernah dibohongi suami? Dan saat ini kami sedang pisah, dia tidak diizinkan pulang karena COVID. Ya, berarti di luar pulau. Pisah pulau, satu di timur, satu di barat. Ya, anggap aja dia di Indonesia Timur, istrinya di Indonesia Barat. Tapi suami yang bohongin ini loh gitu ya, gimana bisa percaya lagi gitu. Ya, memang kalau dijawab singkat, itulah kasih sejati gitu, selesai. Ya, tapi saya ingin jawaban yang lebih panjang dari Pak Alex. Silakan Pak Alex. Ya, Pak Jarot, ini mungkin kalau Ibu tadi mendengarkan kesaksian saya bisa mengambil pelajaran. Jadi sejak saya lahir baru,
sampai saya benar-benar pulih itu makan waktu bertahun-tahun. Itu sudah lahir baru. Belum kalau ditambah cerita sebelum lahir baru. Ya, jadi istri saya itu mengalami kepahitan dengan saya itu berkali-kali. Tapi cinta sejati itu, kasih yang sejati itu mengubahkan, ya, mampu mengubahkan. Saya berubah karena cinta sejatinya Tuhan kepada saya, juga karena cinta sejatinya istri saya kepada saya. Penerimaan tanpa syarat dan pengampunan berulang-ulang. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Stefanus. Jadi saran saya kepada ibu yang bertanya, janganlah mengajukan tuntutan harus ini, harus itu, baiknya begini, baiknya begitu. Jadi masa-masa di dalam keterpisahan ini baiklah ibu menabur hal-hal yang baik kepada suami, ya, mengatakan hal-hal yang baik, memberikan pujian-pujian yang tulus kepada dia, mendoakan, semampu ibu melakukan hal-hal yang terus baik, baik, baik. Kalaupun mungkin dia menjawab ataupun bereaksi, merespon tidak positif, tetap saja tabur yang baik. Satu waktu cinta sejati itu akan menunjukkan kuasanya. Ya. Manusia itu bukan batu, manusia itu bukan benda mati. Artinya, waktu manusia itu terus mendapatkan cinta sejati, cinta tanpa syarat, sekalipun dia tidak layak tapi terus dicintai, maka satu waktu hatinya pasti tersentuh dan berubah. Ya, jadi itu jawaban saya Pak Jarod untuk ibu yang bertanya. Di masa-masa keterpisahan ini terus saja tabur yang baik untuk suaminya. Ya, terima kasih Pak Leo untuk jawabannya ya buat Ibu yang bertanya. Kalau dibohongi, jangan balas bohongi. Kalau dikhianati, jangan balas mengkhianati. Kalau dikasari, jangan balas dikasari. Nanti malah jadi balas membalas. Tapi kalau membalas dengan kebaikan, nah biar mereka bertobat oleh sentuhan kasih yang luar biasa. Atau kalau kadang saya suka nasihati begini juga. Kalau misalnya anggap aja suaminya ini sudah bohong, judi, KDRT, ngajak berantem melulu, selingkuh lagi. Nah, itu anggap aja orang gila gitu ya. Nah, kalau kita pergi ke pinggir jalan, lalu ada orang gila ngajak berantem gitu ya. Anda tuh melayani atau Anda menghindar? Ya kalau Anda melayani sama-sama gila. Ya kan? Sudah tahu gila dilayani ngajak berantem gitu ya. Kalau dia bukan orang gila gitu ya, mungkin kita tahu tuh tetangga atau adik teman dulu gitu. Mungkin malah kita layani ya orang nantangnya kapan orang rata gitu. Tapi kalau kita tahu dia orang gila gitu ya, aduh, ya kita menghindar sajalah gitu. Kalau orang Jawa bilang itu sing waras ngalah. Nah, karena ada kemungkinan kalau kita ngalah, kita mengasihi, justru ya seperti kesaksian bapak-bapak tadi itu ya, Pak Stefanus ya pernah gendeng, pernah gila, pernah ngawur, sudah lahir baru pun juga masih kambuh ya, Pak Alex Leo juga begitu, tapi istrinya yang memberikan kasih sejati sampai Pak Alex, Pak Sujono jadi hamba Tuhan. Lalu ada kondisi terbalik gitu ya, di mana Pak Sujono yang diuji kasihnya gitu ya. Begitu udah jadi hamba Tuhan, melayani, istrinya jadi patung, ngambek. Nah lo, ya kan? Nah lo, ya ganti dong mengasuh, ngemong ya kan, ngemong. Ya, saya nggak tahu nih istri Pak Sujono ini sekarang udah menopause belum tuh. Nanti kalau udah pas menopause tuh bisa swing mood lagi tuh ya kan, senang dan gembira, benci dan cinta silih berganti, nggak nunggu matahari terbit terbenam tuh, waktunya lebih cepat lagi. Beberapa teman sudah Pak. Nah, sudah sudah. Bapak belur juga, suaminya maksudnya. Tapi kasih sejati itulah jalan keluarnya. Amin, amin, amin ya. Jadi kalau yang istrinya sudah melewati menopause itu kasih sejati suami juga sudah diuji itu. Ya ini ke Pak Stefanus Sujono lagi ini ya, ada pertanyaan karena ini sebenarnya sama dengan yang dialami tadi gitu ya. Ini saya tujukan ke Pak Stefanus nih. Shalom Pak, kalau menangani suami yang masa bodoh atau cuek. Nah, tadi kan karena Bapak kan sudah ngalami tuh istri Bapak yang diem kayak patung. Nah, sekarang ada ibu yang bertanya nih ya,
Gimana kalau punya suami yang masa bodoh, cuek, ya. Gimana cara menghadapinya nih Pak nih gitu. Silakan Pak Stefanus, mungkin yang tadi sudah menjawab sebenarnya kesaksiannya, tapi kan bisa kayak ya. Sebetulnya prinsipnya sama dengan yang tadi dijawab oleh Pak Alex ya, bahwa kasih itu tidak pernah gagal, tapi yang sering gagal adalah pelaku kasih. Tapi kasihnya sendiri itu nggak pernah gagal. Ya. Nah, kita sebagai pelaku kasih itu kan harus terus-menerus belajar. Ya, bahwa kalau pasangan kita tidak seperti yang kita harapkan, maka jangan tuntut untuk dia berubah lebih dulu. Tetapi biarlah kita yang memberikan kasih tak bersyarat tadi. Kita lah yang harus berubah lebih dulu. Karena biasanya menurut pengalaman saya melayani, kalau suami itu masa bodoh, itu ada 2 penyebab. Yang pertama memang dasar orangnya seperti itu. Yang kedua, karena ada sesuatu yang menyebabkan dia jadi masa bodoh. Mungkin dia menghadapi istri yang sebetulnya yang bawelnya luar biasa. Mungkin dia menghadapi istri yang tidak bisa memahami seorang laki-laki itu seperti apa. Ya. Nah, jadi harus dicari tahu dulu apa yang menyebabkan suami menjadi seperti itu. Tetapi pada dasarnya adalah tetaplah mengalirkan kasih sejati. Itu kuncinya. Ya. Lewat apa? Lewat tindakan dan sikap sehari-hari kita. Saya bacakan di 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Jadi ini ada suami yang tidak taat kepada firman. Kalau cuma masa bodoh masih agak ringan itu. Tapi ini jauh lebih berat, tidak taat kepada firman. Mungkin bahkan hidup dalam dosa. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Jadi suami yang nggak taat sama firman itu bisa dimenangkan oleh istrinya. Lewat apa? Lewat kelakuan istri. Bukan lewat cerewetnya istri. Bukan lewat cantiknya istri, tetapi oleh kelakuan istri. Ayat yang kedua mengatakan, jika mereka melihat, suami-suami yang tidak taat kepada firman ini melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka dulu. Jadi untuk ibu yang bertanya tadi, mari saya mau ajak untuk evaluasi diri dulu. Apakah ibu sudah hidup sebagai istri yang murni dan saleh? Karena kelakuan yang murni dan saleh dari istri itu akan bisa memenangkan suami bahkan tanpa perkataan, tanpa dicerewetin. Nah, sekarang ini banyak ibu-ibu yang membalik ayat ini, mencoba memenangkan suami, mencoba mengubah suami lewat banyak perkataan, tetapi tanpa kemurnian dan kesalehan hidup. Nah, ini nggak bisa dibalik. Ya, ibu-ibu ini nggak bisa dibalik. Jadi harus dengan kemurnian dan kesalehan hiduplah sang suami baru bisa dimenangkan. Ya. Nah, ingat, tidak ada seorang pun yang bisa merubah orang lain. Termasuk istri nggak bisa rubah suami. Suami nggak bisa rubah istri. Hanya Tuhan yang bisa merubah seseorang. Tetapi perhatikan, Tuhan merubah suami itu dengan melihat perubahan dari sang istri. Atau perubahan sang istri inilah yang dipakai Tuhan sebagai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan sebagai bahan bakunya untuk Tuhan bekerja atas perubahan sang suami. Nah, jadi kira-kira begitu, Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak Stefanus Sujono. Nah, mungkin mumpung lagi pas dengan Pak Stefanus nih. Pak, kita tertarik untuk dengar yang Kasaloma ini, Pak, sebagai inspirasi, kisah inspirasi. Ya, nanti kalau yang mau dapat lengkapnya kan itu buku berapa halaman, Pak?
Buku ini buku yang dipegang oleh saya ini cetakan ke-14. Wow. Ini 250-an. Oke. 250-an halaman. Dan itu 256. ada di online Pak ya, kayak Bukalapak, Tokopedia, Gramedia. Penerbitnya Metanoia. Oke, bisa gampang dicari. Dulu ada di Gramedia, tapi terus sudah tidak ada lagi karena Metanoia sudah kayaknya nggak kerjasama lagi dengan Gramedia. Kayaknya mereka online kan sekarang. Biasanya Ya. sekarang. Tapi kalau mau nganu bisa lewat saya, cuma ya kalau satu-satu itu yang susah ya. Biaya kirimnya yang mahal. Ya, sekarang bisa diceritakan yang Kasaloma tadi ya Pak, sehingga menjadi inspirasi sampai pasti. Memang judul buku ini membuat banyak pertanyaan dari orang. Saya tuh ditanya berkali-kali sebelum orang baca bukunya, isi bukunya. Pak, kenapa ini apa Kasaloma? Ini makanan apa katanya? Nah, saya ini punya pengalaman unik ketika membuat buku ini, ya penerbitnya Metanoia. Waktu pemberian judul itu sempat berdebat dengan direktur Metanoia waktu itu, yang kebetulan itu anak rohani saya juga. Ya, nah dia ingin memberikan judul yang tanda petik agak komersial begitulah supaya orang tertarik lalu mau beli. Tapi saya ngotot judulnya harus Kasaloma. Kalau judulnya bukan Kasaloma, lebih baik buku ini jangan terbit. Nah, karena dia melihat saya ngotot, saya ngeyel. Lalu dia mengatakan, dia mengedit bab-bab di dalam buku saya ini, tapi prolognya dia belum baca. Akhirnya dia berkata, oke, karena saya lihat kakak begitu ngotot, saya pengen tahu kenapa. Nah, lalu dia baca prolognya. Dan disitulah saya ceritakan kenapa kata Kasaloma itu begitu berkesan, saya jadikan judul. Dan setelah dia baca, dia langsung telepon saya dan mengatakan, saya setuju 100%, judulnya Kasaloma Marriage. Kenapa? Saya baca aja, saya udah mau nangis katanya. Nah, saya ceritakan saudaraku bahwa Kasaloma itu adalah nama sebuah istana atau castle, kastil yang ada di kota Toronto di Kanada. Ya. Nah, istana ini atau kastil ini dibangun di atas sebuah bukit. Itu sebabnya namanya Kasaloma atau rumah di atas bukit. Waktu saya pelayanan di Kanada, di Toronto itu, kebetulan saya menjadi pembicara konferensi tahunan di sebuah gereja di sana. Ya, saya pembicara tunggal di sana sehingga saya tinggal di sana cukup lama. Ya, karena konferensinya agak lama dan saya pembicara satu-satunya. Nah, di tengah-tengah acara break itu saya sempat diajak untuk mengunjungi kastil Kasaloma itu. Beruntung teman yang menemani saya ini dulu pernah bekerja di perusahaan berhasil. Tugasnya cuma ngajak jalan-jalan, menemani tamu-tamu penting perusahaannya ini untuk ke tempat-tempat wisata di seluruh dunia. Enak sekali pekerjaannya. Jalan-jalan, nemenin, dibayar pakai dolar mahal. Nah, karena pekerjaannya itu, dia punya banyak sekali pengalaman dan informasi tentang tempat-tempat wisata yang orang umum itu nggak tahu. Nah, dia cerita kepada saya sebuah kisah tentang cinta di balik pendirian atau pembangunan dari kastil Kasaloma ini yang publik tidak tahu. Nah, orang yang mendirikan kastil Kasaloma ini itu namanya Henry Pelat. Ini dibangun istana ini pada awal abad ke-20. Ya. Nah, pembangunannya memakan waktu cukup lama. Kenapa? Karena di samping biayanya mahal, bahan-bahan untuk membuat istana ini berasal dari negara-negara yang terbaik yang memiliki bahan baku itu. Jadi marmernya, granitnya, kayunya, semua didatangkan dari negara-negara asalnya yang memang memiliki bahan baku itu yang terbaik. Lalu kemudian setelah dibangun, ya, itu menjadi tempat wisata bagi banyak orang, ya, para wisatawan, dan harus bayar tiket mahal untuk masuk ke istana itu. Nah, dia cerita kepada saya bahwa ruang-ruang
atau kamar-kamar yang ada di Istana Kastil Casaloma ini ternyata dibangun oleh Henry Pelat dengan desain yang khusus. Kamar tidurnya, kamar mandinya, library-nya, kemudian minibarnya, ruang keluarga, itu semua dibangun dengan desain khusus supaya orang yang tinggal di sana, orang yang merasa nyaman tinggal di sana, bukan hanya orang yang normal saja, tapi orang cacat pun bisa tetap nyaman tinggal di istana itu, di ruang-ruang itu. Nah, kenapa Henry Pelat melakukan itu, membangun dengan desain-desain khusus seperti itu? Karena ternyata istri dari Henry Pelat itu, yang bernama Mary Pelat, itu ternyata mengalami kelumpuhan permanen dari leher ke bawah. Jadi selama berpuluh-puluh tahun, Mary hanya duduk di atas kursi roda. Dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri terhadap suaminya. Dia adalah seorang wanita yang cacat, seorang istri yang betul-betul banyak kekurangannya. Nah, waktu itu Henry Pelat adalah konglomerat. Orang terkaya di Kanada. Ketika istrinya tidak dalam keadaan bisa melayani dengan normal, saya rasa mungkin termasuk di dalam hubungan seks dan sebagainya. Nah, tetapi dia punya alasan sebetulnya untuk mencari wanita lain yang lebih muda, lebih cantik, tentu yang sempurna, yang tidak cacat, dan sebagainya. Karena dia punya uang, dia konglomerat. Tetapi alih-alih daripada dia membuang istrinya dan mencari wanita lain untuk dijadikan pendampingnya yang jauh lebih sempurna dari istrinya, ternyata justru Henry Pelat tidak membuang istrinya, tetapi dia justru membangunkan kastil ini, istana ini, untuk istrinya bisa tinggal di sana. Ya, bayangkan, seorang suami kaya raya konglomerat punya banyak kesempatan untuk menikahi wanita lain yang jauh lebih sempurna, tapi dia tidak melakukan itu. Dia justru membangun istana untuk istrinya yang cacat dan yang masih hidup. Ya, salah satu teman saya yang membaca buku saya ini dan kemudian melihat isi cerita saya tentang Henry Pelat terhadap istrinya, dia berkata begini, waduh Pak Stefanus, kisah Casaloma, cinta Casaloma jauh lebih sejati, jauh lebih agung daripada cinta Taj Mahal. Ya, saudara tahu bahwa salah satu keajaiban dunia yang ada di India adalah Istana Taj Mahal yang dibuat dari batu pualam putih yang terbaik nomor 1 di dunia. Dan itu dipersembahkan oleh raja kepada istrinya, salah satu istrinya yang paling dia cintai, ya, yang bernama Mumtaz Mahal. Istrinya ini memberikan belasan anak kepada dia, lalu waktu melahirkan anak yang kesekian, dia meninggal. Nah, setelah dia dimakamkan, di atas makam istri yang dicintai inilah raja membangun istana Taj Mahal. Kenapa dia mengatakan bahwa cinta Casaloma jauh lebih agung dan lebih sejati dari cinta Taj Mahal? Karena cinta Taj Mahal itu cinta seorang suami yang kaya raya kepada istrinya, dibangunkan istana setelah istrinya meninggal. Tapi cinta Casaloma bercerita tentang cinta seorang suami yang punya kesempatan untuk membuang istrinya dan menikahi wanita lain, tapi justru dia mempersembahkan dan membangun istana untuk istrinya ketika istrinya masih hidup. Jadi perlakukan pasangan kita jauh lebih baik daripada kalau Tuhan sudah panggil dia. Harusnya itu yang kita lakukan. Ya. Karena cinta sejati itu teruji ketika pasangan kita masih hidup dan dia nyebelin, dia punya cacat, dia punya kelemahan. Ya. Sebetulnya ketika dua orang anak manusia itu bersatu di dalam pernikahan, dua-duanya membawa cacat masing-masing. Di dalam buku saya Casaloma Marriage, saya mengatakan ketika Anda memutuskan untuk menikahi seseorang, sebetulnya Anda mendapatkan sebuah warisan, tapi bukan deposito dan rumah mewah. Warisan itu berupa kelemahan-kelemahan dari pasangan Anda. Anda ya diwajibkan dan bertanggung jawab untuk mengalirkan cinta sejati atas
kelemahan-kelemahan dan cacat dari pasangan Anda. Jadi saya mengajak suami-suami, mari bangun istana Kasaloma buat istrimu meskipun dia punya banyak cacat. Demikian juga istri. Bangunkan istana Kasaloma buat suamimu meskipun dia itu kepalanya keras, tegar tengkuk dan sebagainya dan bencekno kata orang Jawa Timur. Punya banyak kelemahan, punya cacat. Itulah cinta sejati. Kenapa saya memakai judul Kasaloma itu? Itu ceritanya Pak Jarod. Wow, 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 wow. Ini mantap sekali. Cocok pas sebagai penutup untuk inspirasi kita. Iya, dibangun istana selama masih hidup. Ya, wah, mantap, mantap, mantap. Terima kasih banget Pak Stefanus. Saya pernah dengar cerita, tapi cerita fabel ya. Ayam sama sapi gitu. Kenapa sapi itu dibuat patungnya di mana-mana, dipuja-puja di sebuah pulau. Si ayam ini protes gitu ya. Kenapa saya telurnya diambil, bahkan anakku dagingnya diambil, saya pun dagingnya diambil. Saya ini memberi seluruh hidup, bahkan anak cucu, nggak dibikin patungnya gitu. Ya, kamu memberi itu terus mati gitu, sedangkan sapi ini selama hidupnya diambil susunya terus gitu. Dia memberikan selama hidup. Memang kita ya mencintai ya selama hidup, berbuat baik ya selama hidup, melayani ya selama hidup. Kalau udah nggak hidup kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena itu saya setuju, itu kisah yang luar biasa. Ya karena dari segi waktu ya, saya akan menyapa yang dari jauh dulu, dari Belanda. Wah, kakak rohani kita. Ini banyak hamba-hamba bertobat dari dia. Jadi bukan kakak, dia bukan ada yang kakek rohani loh. Pak Victor Faramela. Ya, shalom Pak. Faramela Pak Jarod. Ya, Faramela. Shalom semuanya, Tuhan berkati. Shalom Pak Victor. Shalom Pak Victor. Ada berkat dari negeri tulip nggak ini? Silakan dibagikan Pak. Oh, puji Tuhan. Iya biasa Pak Jarod suka nodong ya memang ya. Ya tapi yang saya senang karena saya sudah pernah dengar nama Pak Alex Leo, pernah dengar Pak Stefanus Sujono, itu ya. Tapi belum pernah ketemu karena kelamaan di Belanda. Jadi ya sekarang ini nggak tahunya dengan kondisi sekarang bisa saling kenal semua dan banyak sekarang saya tahu wajah-wajahnya. Biasanya cuma nama, saya nggak kelihatan wajah. Sukacita juga bisa ketemu Pak Victor di sini. Yes, saya senang sekali, sangat diberkati dengan sharing yang luar biasa. Saya tadi 2 hari lalu maksud saya balas Pak Jarod, saya bilang wah tema-temanya Pak Jarod mantereng, tambah hari tambah keren, apalagi hari ini dengan tema cinta sejati, ini pasti seru saya bilang. Puji Tuhan. Dan memang saya lihat ya karena cinta sejati dari Tuhan ini yang memang mengubah kita. Waktu itu anak saya itu baru umur 20 kalau nggak salah, atau 21, 20 ya, dia itu cerita bahwa terharu gitu dengan apa yang dia baca, dia dengar, dan akhirnya saya suruh dia share di gereja persis Jumat Agung. Karena dia melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Seringkali ceritanya cuma Yesus disalib gitu. Tapi perjalanan anak saya belum pernah ke Israel, anak saya yang kedua. Jadi dalam perjalanan itu dia bilang bagaimana Yesus harus menderita begitu hebat. Kalau langsung salib mungkin tidak masalah. Tapi penderitaan dari awalnya ini yang sangat berat, yang nggak gampang. Jadi dia bilang, aduh saya nggak bayangkan waktu dia dihina, waktu dia dibilang kamu bersalah, terus ditaruh di tempat yang gelap malam itu untuk menunggu keputusan, itu suasana nggak gampang. Setelah itu dia dibawa. Saya cerita memang apa yang terjadi di Israel, dan perjalanan berapa kali saya ke Israel, saya menceritakan kepadanya. Dia bilang, wow, saya nggak duga sekali. Kalau dihina di tengah pasar, orang terhormat, yang menyembuhkan, yang menjawab banyak orang, bahkan yang menjadikan manusia, dihina di tengah jalan, di Via Dolorosa itu, waduh, itu
suasananya nggak baik sama sekali, dan terus sampai naik di kayu salib itu. Dan itu menyakitkan sekali. Nah, di situ dia berkata, Dad, itu kasih yang luar biasa. Dan dia nangis terus beberapa hari karena waktu Tuhan membukakan perkara itu. Dan saya bilang, itulah cinta sejati. Jadi cinta sejati bukan sebuah momen. Seperti yang Pak Stefanus, Pak Leo tadi sudah sampaikan, bahwa betul itu satu hal yang dijalani hari demi hari. Dan itu membentuk sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan dalam kasih Yesus Kristus. Dan tidak ada yang bisa lakukan itu. Hanya Yesus. Dan kalau dia bekerja dengan kita, kasih itu yang terpancar atau menular kepada kita, terinspirasi atau terjadi dalam hidup kita. Karena satu yang saya baca, yang nggak bisa iblis lakukan, cuman love. Yaitu agape love. Semua iblis bisa tiru. Tapi agape love, dia nggak bisa lakukan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, dan terima kasih apa yang saya sudah dengar sangat memberkati Pak Jarod. Terima kasih banyak, dan salam hangat dari Belanda yang mulai dingin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk tambahannya Pak. Terima kasih Pak. Yang juga rajin begitu. Pokoknya ada waktu pasti gabung Senin malam. Iya, saya berusaha. Ya, karena waktu udah jam 5.56, ya kita selalu selesai jam 9. Enggak semuanya bisa dibahas. Senin depan kita akan berjumpa lagi, narasumber yang berbeda, tapi peserta yang sama boleh datang, ya bisa bertanya. Kalau di Zoom atau di YouTube, di Facebook dan YouTube nggak bisa bertanya, ya. Nah, Pak Tony Mulya, shalom, selamat malam Pak Tony. Pak Tony Mulya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sekarang waktunya Pak Tony untuk memberikan kesimpulan, tambahan, sekaligus sampai menutup nanti. Ya, silakan Pak Tony Mulya. Ya, dari tadi saya mendengar cinta sejati yang sangat luar biasa ya, dari Pak Alex Leo, Pak Sujono ya, dari Pak Victor, ya dari Pak siapa? Pak Yudi ya. Kalau dari Pak sendiri. Pokoknya cinta sejati yang paling hebat adalah dari Tuhan Yesus ya, menurut saya. Buat saya ini tadinya orang yang nggak bener banget, orang yang hilang. Tapi ya saya dapat cinta sejati juga dari dia. Minggu lalu saya bersaksi, saya diampuni ya karena kasih seorang Bapa. Itu ya kasih Bapa itu kasih yang paling sejati. Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Dia datang ke dunia, dia nggak mempersoalkan soal salah kita. Dia terima kita apa adanya. That is the true love, menurut saya, cinta yang paling sejati. Ya, kita aminkan malam hari ini. Kita mau ambil perjamuan kudus. Kita mau meteraikan apa yang tadi kita dengar di hati kita. Kita boleh angkat roti di atas kepala kita dan saudara bisa dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Ya, kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kembali kita membuka cawan. Ya. Kita angkat cawan kita sama-sama ya. Kita percaya bahwa ya inilah darah Yesus yang tertumpah di kayu salib ya, karena kasih sejatinya buat kita ya. Dia mati untuk semua dosa dan kesalahan kita. Ya, kita dengar juga firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, kalau berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa inilah darah Yesus
minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Jarod. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat persekutuan ibadah kami malam hari ini. Dalam bentuk talk show, tapi inilah persekutuan kami, anak-anakmu dari berbagai gereja, denominasi, bahkan dari berbagai pulau, bahkan benua. Kami satu dalam tubuh Kristus. Kami mengucap syukur kami boleh menikmati firman Tuhan disertai dengan kesaksian yang sederhana dan praktis namun sangat jelas bagi kami. Kami mengucap syukur diberi kesempatan juga untuk perjamuan kudus karena inilah kami Tuhan, keluarga Indonesia Bahagia, persekutuan kami. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan istirahat malam hari ini biar kami boleh istirahat dengan berkat-berkat dari Bapa di surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pribadi Roh Kudus, penjagaan para malaikat Tuhan, selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Amin. Pak Jarod, boleh usul nggak Pak Jarod? Ya. Kita foto sebentar gitu Pak Jarod. Oke, silakan. Biar ada kenang-kenangannya Pak. Ya, mungkin yang lain boleh.